Kali ini kita akan membahas mengenai 3 jenis haki mulai dari teknik-teknik dasarnya dan juga teknik kelanjutannya. Seperti yang kalian semua sudah tahu bahwa pada dasarnya haki terbagi menjadi 3, yaitu Kenbun, Buso, dan Hosoku. Busoku haki atau warna persenjataan adalah kekuatan yang mampu membuat usernya menciptakan pelindung tidak terlihat, di mana kekuatan ini bisa digunakan sebagai pertahanan ataupun serangan. Busoku haki juga mampu membuat usernya untuk menyentuh perubahan wujud dari pengguna logia. Meskipun demikian, kekuatan ini tidak mencuri perubahan wujud mereka. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya ada pemilik kekuatan logia itu disentuh dengan Busoku haki, itu mereka tidak akan kehilangan kekuatannya. Mereka hanya bisa disentuh. Jadi misalnya seperti smoker menjadi asap, maka ketika dia diserang oleh user Buso, itu asapnya akan menerima serangan ataupun bisa disentuh oleh user Buso. Tapi sentuhan dari user Buso tidak menghilangkan kekuatan Boybis Logia. Jadi misalnya ketika smoker dipegang oleh user Buso, itu dia tidak akan semerta-merta kehilangan kekuatan Boybisnya. Dia tetap akan berbentuk asap, hanya saja bisa disentuh. Kemudian juga kekuatan ini itu bisa membypass tubuh karet Luffy, seperti yang diperlihatkan oleh Garp yang menonjok Luffy ataupun Riley yang sempat menyentil Luffy dengan jarinya. Orang-orang di Wano menyebut haki ini dengan nama Ryuo, di mana itu konsepnya adalah konsep kekuatan yang mengalir dari dalam. Jadi kalau ada pertanyaan apakah perbedaan haki dengan Ryuo, ya Ryuo itu haki, Pak. Di Wano, orang-orang menyebut haki Buso itu sebagai Ryuo. Dan kemudian Busokoka. Busokoka atau pengerasan adalah salah satu dari teknik dasar haki, di mana user mampu mengeraskan bagian tubuh mereka untuk meningkatkan serangan ataupun pertahanan. Kemudian teknik dasar Buso lain yaitu teknik yang bernama Imbuement, di mana usernya itu menerapkan teknik pengerasan ataupun koka pada benda yang di luar objek tubuh mereka. Jadi misalnya kalau kayak Busoku koka itu kan pada tubuh nih, pada tangan, pada leher, pada kepala, pada seluruh tubuh. Sementara kalau Imbuement itu kokanya itu pengerasannya itu pada objek yang bukan dari tubuh mereka. Misalnya seperti pedang, mengeraskan pedang ataupun mengeraskan mungkin kayak Doflamingo ya sempat mengeraskan mantelnya gitu ya, yang bukan dari bagian tubuh mereka. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian haki yang kedua yaitu Kenbun, di mana adalah jenis kekuatan yang membuat usernya memiliki kemampuan layaknya indera ke-6. Secara garis besar ada 4 kemampuan dasar dari Kenbun, yaitu penginderaan kekuatan, emosi, keberadaan, dan niat. Atau dalam wiki itu ya, dalam bahasa Inggrisnya wiki itu adalah strength sensing, emotion sensing, presence sensing, sama intent sensing. Usopp yang mampu melihat keberadaan Luffy di Dressrosa itu adalah salah satu penggunaan dari penginderaan keberadaan. Kemudian penginderaan emosi adalah kemampuan yang membuat usernya mampu merasakan ataupun mendengarkan emosi orang lain. Kemampuan ini pernah dilihatkan oleh Koby dan Otohime. Kemudian penginderaan kekuatan mampu membuat usernya untuk mengukur tingkat kekuatan seseorang, seperti yang ditunjukkan Luffy ketika dia menyadari bahwa Fujitora adalah orang yang kuat. Kemudian penginderaan niat membuat usernya mampu untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya. Mereka yang lihai dalam melakukan hal ini mampu membaca arah serangan dari lawan yang mereka hadapi. Kemudian Hosoku haki, jenis haki yang mampu membuat penggunanya untuk menggunakan kekuatan kehendaknya untuk memberikan dampak pada orang lain. Tidak seperti Kenbun dan Buso yang didapatkan dengan latihan, Hosoku itu adalah kemampuan bawaan dari individu. Simpelnya Eiichiro Oda yang ngasih, Pak. Cuma memang nanti di dalam cerita itu akan disebutkan ya alasan-alasan kenapa mereka layak sebagai user Hosoku haki. Kemudian juga dari sudut pandang di dalam cerita disebutkan bahwa pemilik kekuatan ini hanyalah satu dari jutaan orang. Menurut One Piece Wiki ada 3 teknik dasar dari penggunaan Hosoku haki, yaitu Domination, Incapacitation, dan Pressure. Domination adalah teknik yang tidak sengaja dikeluarkan Luffy ketika dia melawan Motobaro, di mana banteng itu kemudian terintimidasi oleh Luffy dan menjadi jinak bahkan sampai pingsan. Kemudian Incapacitation adalah teknik yang bisa menjatuhkan lawan yang secara kekuatan tidak layak bagi mereka yang menggunakan Hosoku haki, seperti yang digunakan Luffy pada 50.000 pasukan Hody Jones di Fishman Island. Kemudian Pressure adalah kemampuan di mana ketika ada penggunaan Hosoku haki, kekuatan ini mampu mempengaruhi benda yang berada di sekitar mereka, seperti Shanks yang mampu meretakkan kayu pada Moby Dick. Dan ruang lingkup tekanan dari bentrokan haki antara orang-orang yang kuat bahkan mampu membuat retakan di langit seperti yang diperlihatkan ketika bentrokan antara Luffy dan Kaido di Onigashima. Dan kemudian untuk tingkat lanjutnya, untuk Busoku haki ada 2 tingkat lanjut, yaitu internal damage dan kemudian haki emission. Internal damage itu adalah teknik lanjutan dari Buso haki yang membuat usernya mampu memancarkan haki mereka ke tubuh lawan dan menyerang organ internal lawannya. Teknik ini sangat berpengaruh untuk melawan orang-orang dengan tubuh keras seperti Kaido. Luffy menggunakan teknik ini ketika menggunakan Red Rock
Itu sebabnya Kaido bisa dihantam oleh Luffy ketika dia menggunakan jurus Red Rock ini. Kemudian Buso Haki Emission merupakan pengaliran haki dengan konsep pemancaran, di mana usernya mampu memancarkan haki mereka ke bagian tubuh dan menggunakan pancaran tersebut sebagai peningkatan damage ataupun peningkatan serangan. Haki yang dipancarkan bisa menciptakan ledakan kecil tidak terlihat yang bisa memberikan kerusakan pada lawan tanpa melakukan kontak. Konsep ini agak mirip dengan infusion dari Hausoku Haki. Kemudian teknik lanjutan dari Kenbun yang biasa disebut Future Sight ataupun penglihatan masa depan. Inilah kemampuan di mana usernya mampu untuk melihat sekelebat masa depan. Teknik ini mirip dengan teknik dari Kenbun dasar, yaitu penginderaan niat. Tapi perbedaannya, Future Sight bisa secara literal melihat ke masa depan tanpa harus merasakan maksud dari lawannya. Sementara kalau penginderaan niat ataupun intent sensing itu adalah penginderaan maksud dari lawan yang dihadapi. Meskipun demikian, hasil dari Future Sight itu bisa berbeda dari hasil awal yang dilihat. Simpelnya, masa depan yang dilihat oleh pengguna Future Sight ini bisa berubah. Terakhir adalah teknik lanjutan dari Hausoku Haki yang biasa disebut dengan Infusion, di mana usernya mampu melapisi Hausoku Haki ke dalam serangan, baik itu bagian tubuh ataupun senjata. Mirip dengan Emission Buso, hanya saja Infusion Haki memiliki tingkat kerusakan yang lebih besar, dan tentunya teknik ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki Hausoku Haki. Selain itu, biasanya terlihat ada efek petir hitam ketika usernya mulai melapisi Hausoku Hakinya. Jadi nggak harus bentrok dulu. Ya, jadi bahkan sebelum bentrokan itu akan ada efek-efek hitam ya di sekitar tubuh orang tersebut, menandakan bahwa mereka sedang menginfuse haki mereka ke dalam serangan, baik itu bagian tubuh ataupun senjata. Dan biasanya juga ketika dua user haki infusion itu bentrok, itu serangan mereka tidak saling bersentuhan. Biasanya, jadi mentang-mentang, wah bersentuhan nih, wah bukan haki lanjut nih, wah nggak bersentuhan, wah haki lanjut nih, nggak seperti itu. Biasanya memang kalau bentrokan antara kedua user Hausoku Haki yang mampu menggunakan teknik infusion, itu biasanya bentrokan mereka tidak bersentuhan ketika mereka sama-sama menggunakannya.